Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Dilansir dari I Giornale, di atas kertas Internya Simone Inzaghi tampil lebih baik ketimbang Internya Antonio Conte di titik yang sama musim ini. Nerazzurri sekarang memiliki 3 poin lebih banyak dari Antonio Conte setelah 5 pertandingan musim lalu, dan mereka hanya kebobolan 5 gol. Sementara di bawah Antonio Conte, Inter telah kebobolan 8 gol pada tahap ini. Inter saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Liga setelah mengantongi 18 gol dalam 5 pertandingan. Apa yang akan membuat Simone Inzaghi lebih senang adalah bahwa gol-gol berasal secara merata dari semua lini tim. Tampaknya tim tidak terlalu bergantung pada satu pemain sekarang, seperti halnya dengan Romelu Lukaku di bawah Antonio Conte. Namun masih harus dilihat pencapaian akhir dari sang pelatih. Apakah Simone Inzaghi dapat menyamai atau melewati prestasi Antonio Conte musim lalu? Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Inter memiliki kondisi fisik yang lebih baik daripada tim Serie A lainnya. Program latihan kebugaran yang dilakukan pelatih Inter tampaknya sudah membuahkan hasil. Ini bisa dilihat ketika tim lain mulai melambat di babak kedua pertandingan. Para pemain Inter justru lebih ganas dan dibuktikan dengan fakta bahwa 11 dari 18 gol Inter di Serie A musim ini tercipta di paruh kedua pertandingan. Diyakini bahwa sebagian besar kekuatan fisik yang dimiliki skuad sekarang ini berkat pelatih kebugaran Fabio Ripart. Sang pelatih bergabung dengan Inter dari Lazio bersama Simone Inzaghi pada awal musim panas dan sudah menemukan hasil dari pekerjaannya. Keunggulan kebugaran ini akan menjadi kunci bagi Inter di musim yang akan sangat panjang ini. Duo Inter Nicolo Barella dan Joaquin Correa telah kembali berlatih bersama tim pada Kamis pagi setelah pulih dari cedera. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sky Sport 24, pulihnya Barella dan Joaquin Correa sangat penting bagi klub menjelang pertandingan sulit melawan Atalanta yang akan digelar pada Sabtu 25 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. Barella mengalami cedera paha saat bermain melawan Fiorentina pada Rabu kemarin 22 September, di mana ia terpaksa diganti pada babak kedua. Cederanya tidak serius sehingga berpeluang menjadi starter di pertandingan melawan Atalanta. Sedangkan Correa juga kemungkinan bakal tersedia di bangku cadangan setelah pulih dari cedera panggul yang ia derita saat pertandingan melawan Bologna akhir pekan lalu. Adapun dua pemain lainnya yakni Arturo Vidal dan Stefano Sensi masih belum bisa tampil di laga ini karena keduanya masih dalam proses pemulihan cedera. Inter dinilai sudah membuat keputusan yang sangat tepat dengan mempertahankan Federico Di Marco di bursa transfer musim panas kemarin. Manajemen Nerazzurri juga sangat senang Di Marco tidak meminta untuk pergi dari klub meskipun ada banyak tawaran dari tim lain. Seperti yang telah dilaporkan oleh Calcio Mercato bahwa Inter nyaris saja menjual bek kiri muda itu karena banyak klub yang tertarik untuk menggunakan servisnya. Sementara Nerazzurri sangat membutuhkan dana segar untuk membantu mengatasi masalah finansial mereka. Torino dan Napoli adalah dua tim yang paling getol dan serius ingin memboyong Di Marco di musim panas kemarin setelah memantau perkembangan sang pemain. Namun, Inter tetap ingin memberi kesempatan pada Di Marco untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sebagai bek sayap kiri. Kepercayaan yang diberikan oleh klub tersebut langsung dibayar tunai oleh Di Marco dengan penampilannya yang begitu impresif sejauh musim ini. Dengan mencetak 1 gol yang luar biasa melalui tendangan bebas dan menyumbang 2 assist hanya dalam 5 pertandingan.
Pemain yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Hellas Verona itu bahkan disebut-sebut bakal menjadi pemain kunci Inter selama bertahun-tahun ke depan. Dilansir dari Inter Milanopedia via Instagram, Dzeko diprediksi akan mencoba membuktikan diri jika ia lebih baik dari Zapata dan menunjukkan jika pilihan atas dirinya dibanding Zapata mampu mematahkan beragam asumsi miring sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Zapata sempat menjadi incaran utama Inter pada bursa transfer musim panas lalu sebelum dialihkan kepada Dzeko. Praktis, beberapa kalangan menilai jika Zapata sebenarnya lebih cocok daripada Dzeko yang dianggap sudah terlalu tua. Namun kondisi ini justru akan menjadi lecutan bagi Dzeko untuk membalikan pandangan tersebut. Hingga kini, catatan Dzeko masih sedikit lebih baik dengan selalu diturunkan dalam 5 laga awal di Serie A. Dzeko berhasil catatkan 4 gol, sedangkan Zapata meskipun baru lesakan 2 gol, ia juga sama-sama menjadi top skorer sementara di klubnya sebagaimana Dzeko. Atalanta terancam tak diperkuat 2 pemain andalannya di laga Giornata ke-6 Serie A ketika bertandang melawan Inter di Stadio Giuseppe Meazza besok malam waktu Indonesia Barat. Seperti yang telah dilaporkan oleh situs resmi Atalanta, bahwa tim mereka mengalami sesi latihan di Bortolotti Center untuk mempersiapkan diri melawan tim asuhan Simone Inzaghi. Namun ada 2 pemain yang tidak ikut serta berlatih bersama tim, yakni Matteo Pessina dan Luis Muriel. Matteo Pessina menjalani program pelatihan secara terpisah dari anggota tim lainnya karena masih dalam proses pemulihan cedera. Oleh karena itu, kecil kemungkinan pemain internasional Italia itu akan tampil dalam waktu singkat ini melawan Inter. Sedangkan pemain lainnya Luis Muriel juga diragukan tampil dalam pertandingan kali ini karena ia juga tengah menjalani program latihan secara terpisah. Belum ada kejelasan kapan ia benar-benar pulih dari cedera. Selain itu, Ladia dipastikan tanpa diperkuat bek sayap Belanda Hans Hatteboer yang baru menjalani perawatan bedah untuk menstabilkan patah tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya. Hatteboer telah memulai program rehabilitasi agar segera bisa kembali ke lapangan. Bukan hal yang disembunyikan lagi bahwa manajemen Inter terus mengevaluasi situasi kiper utama tim saat ini. Samir Handanovic, tak ada orang yang meragukan kualitas kiper sekaligus kapten Nerazzurri ini. Tapi beberapa musim terakhir performanya terus menurun dan dianggap tak akan ideal untuk tim kedepannya. Andre Onana telah menjalani masa hukumannya karena diketahui melakukan doping, walau baru-baru diketahui bahwa obat itu ia konsumsi karena salah mengira yang merupakan obat dari istrinya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano dalam acara Here We're Podcast, bahwa ia meyakini Andre Onana sangat dekat untuk bergabung dengan Inter, tapi semuanya belum terselesaikan. Onana akan bergabung dengan Inter secara bebas transfer dari Ajax. Menurut laporan dari Fabrizio Romano dalam acara Here We Podcast, bahwa ia meyakini Andre Onana sangat dekat untuk bergabung dengan Inter, tapi semuanya belum terselesaikan. Onana akan bergabung dengan Inter secara bebas transfer dari Ajax. Dana investasi publik PIF Arab Saudi atau investor dari Amerika Serikat bisa mengambil alih Inter. Pemilik saat ini Suning Group diyakini terbuka dengan kemungkinan penjualan klub tahun depan. Surat kabar bisnis Italia Isole 24 Ore melaporkan bahwa Suning sudah siap mendengarkan setiap tawaran yang datang untuk mengakuisisi saham mayoritas Nerazzurri karena mereka saat ini menderita krisis keuangan di Cina. Grup Suning yang berbasis di Cina ingin menjual saham mereka di klub setelah mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan juga masih harus melunasi utang sebesar 275 juta euro kepada Oaktree. Dana investasi publik PIF Arab Saudi telah mencari peluang investasi di sepak bola Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Mereka pernah dikaitkan dengan Manchester United di masa lalu dan kemudian berupaya membeli klub Liga Primer lainnya, Newcastle United.
PIF kini diyakini berencana untuk menghentikan upayanya untuk membeli Newcastle United dan mulai fokus untuk mengambil alih kepemilikan Inter. Ada juga kemungkinan bahwa Inter bisa dimiliki oleh investor dari Amerika Serikat, sama seperti banyak klub Serie A lainnya.